Halo teman tante semua, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Film kali ini mengisahkan sebuah kastil tua yang menyimpan banyak rahasia kelam dengan hantu-hantu yang bermunculan tiap malam. Seorang wanita bernama Edith yang baru saja menikah dengan pemilik kastil pun terpaksa mencoba menguak tabir kelam sekaligus menyelamatkan dirinya. Bisakah dia melakukannya? Yuk kita saksikan alur ceritanya. Jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih. Kisah dibuka dengan memperlihatkan gadis berusia 10 tahun bernama Edith yang saat itu baru saja kehilangan ibunya. Edith yang malam itu tidur sendiri terus mendengar suara rintihan dari arah depan koridor kamarnya. Dan mendadak sebuah bayangan muncul. Bayangan yang terlihat seperti hantu ibu Edith itu mendekati Edith yang ketakutan lalu berbisik, "Putriku, bila saatnya tiba nanti, hati-hatilah terhadap Crimson Peak." Hal itu tentu saja sulit untuk dilupakan dan terus teringat oleh Edith yang saat ini sudah jadi wanita dewasa. Edith tumbuh jadi gadis periang yang bermimpi untuk menjadi penulis novel bergenre horor, meskipun pada masa itu belum biasa untuk wanita menulis novel selain yang bergenre romantis. Itulah sebabnya draft novelnya yang hari ini akan diserahkan ke penerbit langsung ditolak. Tapi Edith tak pantang menyerah, dia terus mencoba untuk membuat novel yang lebih baik lagi. Seperti hari ini, saat Edith sedang mengetik novel di kantor ayahnya, seorang pria bangsawan bergelar baronet muncul di hadapannya. Pria yang bernama Sir Thomas Sharp itu mencari ayah Edith bernama Carter untuk membicarakan sebuah kerjasama. Saat sedang menunggu, Thomas melihat sekilas draft novel Edith dan langsung memujinya. Hal itu tentu saja membuat Edith memberi nilai plus pada Thomas. Hal sama pun berlaku untuk Thomas, apalagi setelah tahu kalau Edith adalah anak dari Carter. Tapi rupanya, proposal kerjasama tambang batu bara yang ditawarkan Thomas ditolak oleh ayah Edith. Padahal Thomas sangat membutuhkan asupan dana darinya. Malamnya, Alan, teman Edith yang sudah sejak lama menyukainya, datang menjemput dia dan ayahnya untuk ke sebuah pesta. Tapi Edith yang tak suka pesta menolak ikut, sehingga Alan terpaksa pergi berdua saja dengan ayah Edith. Edith lalu melanjutkan membaca buku-bukunya, namun tiba-tiba gagang pintu kamarnya terus bergerak seperti ada yang mau membukanya secara paksa. Dan Edith yang melihat tak ada siapapun di depan pintu mencoba untuk menutup pintunya kembali. Mendadak, sosok hantu ibunya yang dilihatnya waktu kecil dulu muncul, sehingga Edith spontan menutup pintunya. Lalu, dia berbisik apa yang ibunya inginkan darinya. Dan hantu ibunya kembali berkata agar Edith mewaspadai Crimson Peak. Tak selang lama, pelayannya datang memberitahu kalau Thomas datang mencarinya. Rupanya, Thomas ingin mengajak Edith ke pesta yang sama yang dituju oleh Alan dan ayahnya tadi. Dan kelihatannya, Edith tertarik nih sama Thomas karena dia setuju untuk ikut dengan Thomas. Singkat cerita, hubungan mereka pun semakin intens sehingga membuat ayah Edith khawatir dan menyewa seorang detektif untuk menyelidiki Thomas dan kakaknya yang bernama Lucille. Hal yang ditemukan detektif itu pun sangat mengagetkan, sehingga membuat ayah Edith memberi Thomas sebuah cek bernominal besar agar Thomas menjauhi Edith. Hal apa sih yang ditemukan detektif itu? Nanti akan tante jelaskan ya teman tante. Beberapa hari setelahnya, saat ayah Edith sedang sendirian, seseorang datang dan langsung membunuhnya dengan brutal. Hal ini membuat Edith berada dalam kondisi yang rapuh, sekaligus memudahkan jalan Thomas untuk menikahinya. Tak berselang lama, mereka pun kembali ke kediaman Thomas yang selama ini tinggal berdua saja dengan kakaknya Lucille.
di mana kediaman itu merupakan sebuah kastil yang sangat megah namun kurang terawat karena kebangkrutan yang sedang dialami oleh Thomas. Kastil itu berada tepat di atas tambang batu bara milik keluarga Thomas secara turun-temurun, sehingga membuat lantai kastil menjadi lapuk akibat rembesan cairan. Edith juga menemukan seekor anjing kecil di depan kastil yang lalu dibawanya masuk untuk dirawat. Sesudahnya, saat Edith sedang merapikan pakaiannya di depan kaca, dia melihat sebuah sosok wanita lewat di belakangnya. Edith mengikuti sosok itu yang kemudian masuk ke lift yang bergerak naik. Tak lama, Thomas datang dan Edith langsung bilang kalau dia melihat sosok wanita naik lift tapi bukan Lucille. Thomas pun berkata kalau itu mungkin saja hanya bayangan karena kastil itu sudah tua dan lift itu memang sering bergerak secara otomatis karena kabelnya sudah sedikit rusak. Thomas juga mengingatkan Edith agar jangan turun ke bawah karena berbahaya. Mendadak, Lucille datang dan Thomas pun segera memeluknya dengan erat. Edith lalu meminta agar Lucille membuatkannya satu set kunci rumah, tapi Lucille bilang itu nanti saja kalau Edith sudah terbiasa di rumah itu. Setelahnya, Edith pun segera mandi untuk membersihkan diri, meskipun sedikit kurang nyaman melihat air keran yang berwarna kemerahan. Pada saat yang sama, Thomas dan Lucille sedang membahas tentang harta Edith yang akan segera jatuh ke tangan mereka. Kembali ke Edith yang sedang berendam sambil mengajak main anjing kecilnya. Mendadak, dia melihat sosok hantu itu lagi dan segera menyudahi berendamnya. Tapi saat Edith sedang berpakaian, sosok hantu itu perlahan mendekati dan kembali menghilang waktu Edith menoleh. Malamnya sebelum tidur, Thomas memberikan secangkir teh pada Edith yang meskipun rasanya agak pahit, Edith tetap meminumnya. Pagi harinya saat bangun, Edith melihat Lucille yang bermain piano dan mengobrol dengannya. Lucille lalu bercerita tentang dia dan Thomas yang sewaktu kecil sering dikurung oleh ibu mereka di loteng. Lucille juga bertanya apakah Edith dan Thomas sudah tidur bersama, tapi Edith bilang kalau mereka belum melakukan itu karena Thomas menghargainya yang masih dalam masa berkabung. Dan saat Edith bilang begitu, terlihat ekspresi Lucille yang senang bercampur lega. Sementara itu, Alan sedang membantu pengacara ayah Edith mengurus penjualan aset-asetnya karena diminta oleh Edith. Dan menemukan buku cek ayah Edith dengan lembaran cek terakhirnya yang diberikan ke Thomas waktu itu. Alan juga diam-diam terus menyelidiki penyebab kematian ayah Edith karena merasa ada sesuatu yang janggal. Kembali ke Edith yang mulai membiasakan diri tinggal di kastil itu dan menjelajahi setiap sudutnya. Suatu malam, dia terbangun karena mendengar suara dari depan kamar dan memutuskan memeriksanya. Edith terus menelusuri koridor dan mendengar suara di balik sebuah pintu, lalu membukanya. Tiba-tiba anjing kecilnya menyalak dan waktu Edith membuka kembali pintu itu, sosok hantu tersebut sudah menghilang dan Edith menemukan beberapa tabung rekaman silinder. Saat akan kembali ke kamar, mendadak Edith yang ketakutan segera berlari masuk ke lift di dekatnya dan langsung menuju ke lantai bawah yang sudah dipesan oleh Thomas tidak boleh dimasuki. Di situ, Edith menemukan sebuah koper berinisial ES dengan kunci gembok bertuliskan Enola. Esok paginya, Edith pun bertanya pada Thomas apakah di rumah itu pernah ada yang meninggal secara tidak wajar. Thomas hanya bilang kalau rumah itu sudah berumur ratusan tahun, sudah pasti banyak yang meninggal di tempat itu. Mendadak, tangan Thomas terluka terkena mesin tambang, sehingga mereka pun kembali ke dalam untuk mengobatinya. Saat itu, Thomas bilang kalau malam ini semua pekerja akan pulang ke rumah mereka karena Crimson Peak sudah tiba.
Thomas lalu menjelaskan kalau Crimson Peak adalah saat musim salju, di mana saljunya akan berwarna merah karena cairan dari tambang batu bara yang merembes ke permukaan tanah. Edith yang akhirnya tahu apa itu Crimson Peak hanya bisa terdiam karena teringat hantu ibunya yang selalu menyuruhnya mewaspadainya. Malam harinya, Edith terbangun dalam kondisi batuk darah dan Thomas tidak ada di sampingnya. Edith yang lalu merasa ada yang aneh dan mengira hantu ibunya datang langsung mengulurkan tangannya sambil berbisik jika benar itu ibunya agar menyentuh tangannya. Dan mendadak terdengar suara teriakan dari arah kamar mandi sehingga Edith pun menuju ke sana. Dan melihat sebuah sosok mengerikan yang menyuruhnya segera pergi dari tempat itu. Edith yang ketakutan segera berlari dan memanggil-manggil Thomas. Sesudahnya, Edith bilang pada Thomas dan Lucille kalau sosok hantu itu tahu namanya dan menyuruhnya pergi dari tempat itu. Lucille lalu bilang kalau kemungkinan Edith hanya mimpi buruk dan memberikan secangkir teh untuk menenangkannya. Keesokannya, Thomas mengajak Edith jalan-jalan ke kantor pos untuk mengambil surat sekaligus refreshing. Di sana, Edith menerima 3 buah surat, 2 berupa dokumen dari pengacara ayahnya, dan yang satunya lagi sebuah surat misterius dari Milan, Italia. Sementara itu, Alan mendapat informasi dari detektif yang disewa ayah Edith waktu itu tentang Thomas dan Lucille. Detektif itu menunjukkan sebuah koran lama tentang pembunuhan ibu Thomas yang terjadi di kastilnya, di mana dia dibunuh dengan sangat sadis. Dan juga bukti bahwa Thomas yang sebenarnya sudah menikah. Kembali lagi ke Edith dan Thomas yang akhirnya menginap di penginapan dekat kantor pos karena mendadak turun salju lebat sehingga membuat mereka tak bisa pulang. Dan malam itu akhirnya mereka pun tidur bersama setelah sekian bulan menikah. Esok paginya saat kembali ke kastil, Edith bertemu dengan Lucille yang kelihatan sedang kesal. Apalagi saat tahu kalau Edith dan Thomas akhirnya tidur bersama, panci masakannya langsung dilempar dong teman tante. Tapi, begitu dia melihat surat berisi dokumen dari pengacara ayah Edith, dia langsung mencoba mengontrol emosinya dan bilang akan membuatkan teh untuk Edith. Pada saat itu, Edith melihat rangkaian kunci yang selalu dibawa Lucille dan diam-diam mengambil satu kunci yang bertuliskan Enola. Setelahnya, Edith pun membaca surat-suratnya, termasuk surat misterius dari Milan itu. Tapi ternyata surat itu ditujukan untuk Enola Sharp, bukan Edith, yang mana Sharp adalah nama lengkap Thomas, yaitu Sir Thomas Sharp. Edith yang semakin penasaran dengan Enola lalu segera ke lantai bawah dan membuka koper bertuliskan Enola dengan kunci yang dicurinya. Di dalam koper itu, Edith menemukan sebuah gramofon dan beberapa amplop dari London, Edinburgh, dan Milan. Mendadak, satu tangki di belakangnya berderit, sehingga Edith langsung mendekati dan membuka tutupnya. Edith lalu mengambil sebuah besi dan memeriksa isi tangki yang dipenuhi cairan batu bara itu, tapi tak menemukan apapun. Tapi, pada saat Edith menjauh, tampak sebuah kerangka mayat yang muncul ke permukaan. Dan tepat saat Edith kembali ke atas, Lucille sedang mencarinya karena menyadari kuncinya ada yang hilang. Edith segera masuk ke sebuah ruangan dan pura-pura tertidur di kursi. Lucille yang sudah curiga lalu mengetes Edith dengan bilang akan membuatkan teh untuknya dan meninggalkan rangkaian kuncinya di meja. Yang mana Edith langsung mengembalikan kembali kunci Enolanya. Dan otomatis membuat Lucille membuktikan kecurigaannya. Malamnya, Edith mengambil tabung-tabung rekaman silinder yang waktu itu ditemukannya dan memutarnya di gramofon Enola.
Dia juga memeriksa berkas-berkas yang ada di amplop-amplop itu. Rupanya selama ini Thomas dan Lucille menipu banyak gadis untuk diambil hartanya lewat pernikahan, di mana gadis-gadis itu diracuni perlahan dengan teh yang diberikan Lucille tiap hari hingga mereka meninggal. Sama halnya dengan Edith yang minum teh itu setiap hari dan mulai batuk-batuk darah. Tanpa buang waktu, Edith pun segera bergegas pergi dari tempat itu. Namun, begitu membuka pintu, badai salju yang terlalu besar membuat Edith kembali masuk ke dalam. Pada saat itu, tubuh Edith sudah sangat lemas sehingga dia pun pingsan. Begitu bangun, hari sudah pagi dan dia terbaring di kasurnya. Lucille ada di hadapannya, mencoba menyuapinya bubur dan memberinya teh beracun itu lagi. Edith tentu saja menolak minum tehnya, tapi memakan sedikit bubur yang ternyata juga sudah ditaburi racun oleh Lucille. Setelahnya, Thomas yang sudah jatuh cinta pada Edith bilang pada Lucille untuk menghentikan semua ini. Tapi Lucille bilang jika perbuatan mereka tersebar, maka dia akan dipenjara dan Thomas akan digantung. Karena itulah mereka harus tetap bersama. Malam harinya, Alan yang sudah sampai di kota itu berusaha menyewa kuda untuk melanjutkan perjalanan karena kudanya kelelahan. Tapi tak ada yang bisa menyewakan di tengah badai salju seperti itu. Akhirnya Alan pun memutuskan untuk berjalan kaki. Sedangkan Edith tiba-tiba melihat sosok hantu Enola yang menyuruhnya masuk ke sebuah ruangan, di mana Thomas dan Lucille sedang melakukan hal yang paling gak jelas. Ini nih yang bikin kiamat cepet datangnya. Edith yang hatinya hancur dengan tertatih berjalan pergi, tapi Lucille mengejar dan mendorongnya hingga jatuh dari atas balkon. Tepat pada saat itu, Alan sampai di sana dan menggedor pintu dengan kencang. Begitu Edith sadar, Alan sudah ada di sana sedang mengobati lukanya dan berkata kalau dia akan membawa Edith pergi dari tempat itu. Tapi sayang, Thomas dan Lucille yang tahu mereka akan kabur sudah menunggu di depan. Tanpa buang waktu, Lucille pun langsung menusuk rusuk kiri Alan dan menyuruh Thomas segera membunuhnya. Namun, Thomas menusuk Alan di lokasi yang tidak vital dan berbisik agar Alan segera membawa Edith pergi. Setelahnya, Thomas membawa Alan ke bawah dan bilang saat ini Lucille sedang memaksa Edith menandatangani dokumen pemindahan harta dan pasti akan dibunuh sesudahnya. Thomas lalu menyuruh Alan menunggu di situ, sementara dia akan mencoba menolong Edith. Pada saat bersamaan, Edith yang akhirnya tahu bahwa Lucille lah yang telah membunuh ayahnya, langsung merebut pisau dan menusuk Lucille. Setelahnya, dia bergegas keluar dan bertemu dengan Thomas yang bilang kalau Alan masih hidup dan dia akan menghentikan Lucille. Thomas lalu mencoba membujuk Lucille untuk pergi dari situ dan memulai hidup yang baru. Tapi, Lucille yang tahu kalau Thomas sudah jatuh cinta pada Edith tentu saja tak bisa dibujuk dan spontan menusuk dada Thomas berkali-kali juga wajahnya. Akhirnya, Thomas pun tewas menggenaskan di tangan Lucille. Yang setelahnya dengan histeris langsung mengejar Edith sampai ke lantai bawah. Edith segera menyuruh Alan yang terluka parah untuk bersembunyi, sedangkan dia mengambil pisaunya dan memancing Lucille keluar. Tapi kelihatannya, Lucille yang sudah histeris sulit untuk diatasi oleh Edith. Mendadak, Thomas yang sudah jadi hantu muncul di belakang Lucille. Dan Edith segera menggunakan momen itu untuk memukul kepala Lucille dengan sekopnya. Setelahnya, Edith menghampiri hantu Thomas dan mengucapkan perpisahan. Film pun diakhiri dengan Edith juga Alan yang berjalan tertatih keluar dari kastil itu, dan hantu Lucille yang tetap berada di kastil itu sambil memainkan piano kesayangannya.
Demikianlah akhir film Crimson Peak ini. Serem sekaligus sedih ya ceritanya. Seperti biasa, buat yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan di like juga ya videonya. Terima kasih.